warahmatullahi wabarakatuh. Halo my friend di seluruh penjuru dunia. Ketemu saya lagi ya dengan Yuyun dari FFG Indonesia. Sesuai janji saya beberapa waktu yang lalu, saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana membangun bisnis pemasaran jaringan yang besar dan kuat. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya sharing ya tentang prinsip-prinsip bagaimana membangun jaringan yang besar dan kuat, saran saya bagi yang melihat program ini, jangan langsung mengambil kesimpulan di awal ya. Ikuti saja nanti program ini sampai selesai, dan bagi yang menanyakan sesuatu itu ditanyakan kepada pembimbing Anda ya. Jadi leader pembimbing Anda. Jadi langsung bila ada sesuatu yang belum jelas ya, jangan langsung mengambil kesimpulannya. Kemudian saya juga ingin ya secara khusus berterima kasih kepada Bapak Onggi Yanata sebagai founder FFG yang banyak banget ilmu-ilmunya ya, sharing-sharingnya beliau yang membantu saya untuk membangun prinsip-prinsip bisnis jaringan yang besar. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, saya akan coba untuk mengulas kembali ya, ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan sebagai salah satu kunci ya, sebagai salah satu rahasia ya, kunci rahasia untuk membangun pemasaran jaringan yang besar dan kokoh ya di seluruh dunia. Itu ada prinsip yang namanya 4 pilar 9 pondasi. Kata pilar dan pondasi mengingatkan kita kepada bangunan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat kembali yang namanya bangunan, kalau kepingin bangunan itu besar ya, tidak gampang kena gempa ya, kemudian tidak gampang roboh, pastinya yang lama sekali untuk dibangun adalah pondasinya terlebih dahulu. Makanya pada saat bangun pondasi itu waktunya lebih lama ya dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa Bapak Ibu? Supaya pada saat membangun bangunan pondasinya kokoh ya, pondasinya sangat kuat, bangunan itu bisa menopang bangunan itu dengan kokoh dan kuatnya ya. Jadi kondisinya adalah supaya betul-betul dibangun pondasi yang sangat kokoh. Nah, bangunan yang kokoh juga tentunya ditopang oleh pilar ya. Dan pilar ini kalau 2 juga roboh nggak kuat ya. Kalau 3 juga timpang. Jadi kalau kepingin kokoh itu adalah pilarnya 4 ya. Makanya untuk membangun bisnis jaringan ini Bapak Ibu ya, kalau kepingin nanti bisnisnya besar dan kuat ya, prinsip-prinsip ini wajib untuk dilakukan. Nah, apa sih yang namanya 4 pilar 9 pondasi ya? Nah, 4 pilar ini pilar yang pertama adalah learning attitude, yang kedua adalah edifikasi, yang ketiga adalah no cross lining, yang keempat adalah konsultasi. Sementara di 9 pondasi ini, yang pertama adalah edifikasi, yang kedua adalah no cross lining, yang ketiga adalah konsultasi, yang keempat adalah buku ya. Jadi ada beberapa buku yang dianjurkan untuk dibaca dan habit untuk baca buku. Training dan meeting ya, mengikuti training, mengikuti meeting. Kemudian selanjutnya adalah CD dan DVD ya, di poin yang 9 pondasi yang poin ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah integrity ya, yang ke-8 komitmen, yang 9 adalah duplikasi. Kalau Bapak Ibu perhatikan di unsur 4 pilar dengan 9 pondasi ada yang namanya 3 ya, 3 poin yang diulang ya di 4 pilar. Ada, kemudian di 9 pondasi apa? Ada. Apa itu unsur-unsur yang dibahas berulang? Yang pertama adalah edifikasi, kedua adalah no cross lining, ketiga adalah konsultasi. Kalau di 4 pilar ada, di 9 pondasi ada, artinya 3 poin ini adalah unsur yang sangat penting ya. Sebagai unsur yang sangat penting, makanya saya akan coba untuk membahas dari ketiga ini. Saya akan bahas satu tentang yang namanya no cross lining. Nah, Bapak Ibu mungkin banyak yang belum tahu, bahkan bingung. Apa sih yang disebut dengan no cross lining itu? No cross lining ini namanya adalah no cross lining. Jadi adalah tidak cross lining. Artinya tidak melakukan cross lining. Apa sih itu cross lining? Nah, untuk di bisnis pemasaran jaringan yang namanya cross lining, saya akan memberikan gambaran supaya Bapak Ibu bisa lebih clear ya, bisa lebih jelas ya gambarannya seperti apa. Oke, pada saat kita membangun bisnis pemasaran jaringan, Bapak Ibu ya, itu akan membangun 2 grup, yaitu yang pertama grup A dan di grup B. Grup A juga melakukan hal yang sama, dia akan membangun 2 lagi ya, 2 lagi
jalur ya, yaitu A tadi membangun yaitu C dengan D. Sementara B di situ membangun E dan F. Kalau kita perhatikan A dan B ini tidak sejalur hubungan bisnis ya. Jadi A dan B dikatakan cross lining. C dan B juga sama, dia juga cross lining. Kemudian E dan F juga cross lining. Sementara A dan C dia tidak cross lining karena dia satu jalur bisnis di industri pemasaran jaringan. Yang namanya prinsip cross lining adalah tidak melakukan pembicaraan atau pembahasan bisnis yang tidak satu jalur bisnis. Jadi kalau mau membahas tentang yang namanya bisnis tidak dilakukan oleh C dengan D. Jadi kalau C ketemu dengan D jangan membahas urusan bisnis. Kalau membahas urusan yang lain, misalnya contoh urusan tentang oke, tanya siapa nama anaknya umur berapa, sekolah di mana, oke. Tapi kalau sudah membahas tentang yang namanya urusan bisnis, itu namanya sudah melakukan cross lining. Nah, kalau mau aman Bapak Ibu, tidak melakukan cross lining atau no cross lining prinsip. Kalau mau membahas bisnis, bahas yang sejalur. Jadi kalau C bahas dengan A, kira-kira boleh atau sangat boleh? Sangat boleh. Tapi A dengan B, dia tidak boleh kalau ketemu membahas tentang urusan bisnis karena dia tidak segaris bisnis. Prinsip ini memang tidak mudah dipahami Bapak Ibu dan tidak mudah dimengerti. Karena apa? Karena prinsip ini dampaknya nggak hari ini. Karena saat hari ini melakukan pelanggaran misalnya ya, contoh ya, kita mengendarai mobil, kemudian kita berada di lampu merah gitu ya pada saat di perempatan, kita jalan. Nah, pada saat Pak polisi langsung diapain? Di stop. Stop Bu, stop, berhenti. Pada saat kita melanggar lampu merah, langsung kelihatan dampaknya adalah ditilang sama polisi. Tapi yang namanya melakukan no cross lining itu pada saat dilakukan hari ini, dampaknya tidak hari ini. Dampaknya itu panjang sekali ya. Itu akan kelihatannya itu bisa 2, 3, 4, 5 bahkan 10 tahun ke depan. Itu dampaknya baru kelihatan. Makanya kenapa banyak orang yang tidak memahami, bahkan tidak percaya dengan prinsip ini. Karena dia bilang begini, aku melakukan ini juga nggak apa-apa kok, membahas sesama A dan B juga nggak oke-oke aja kok. Jaringanku oke, bonusku tetap lancar setiap minggunya. Nah, apa salahnya? Nah, dia tidak sadar. Karena pada saat dia nggak percaya, mungkin hari ini oke, tapi nanti bisa diperhatikan ya. Karena banyak banget grup saya yang melakukan hal seperti ini, dia nggak percaya. Yang terjadi hari ini apa? Mereka hilang, nggak ada ya. Jadi jaringannya itu langsung habis Bapak Ibu ya. Karena dia nggak percaya, dia melakukan cross liningnya di mana-mana. Nah makanya sekali lagi tidak banyak orang memahami tentang prinsip ini, sehingga prinsip ini tidak mudah untuk dipahami dan dimengerti. Nah, Bapak Ibu saya juga akan memberikan contoh-contoh ya secara konkret ya, biar lebih clear Bapak Ibu sebenarnya apa saja sih yang namanya cross lining ya, yang banyak dilakukan orang di industri pemasaran jaringan ya. Tadi kan saya sudah sharing sebelumnya tentang A dan B. A dan B ini berarti dia tidak satu jalur bisnis, berarti dia cross line ya. Nah, bisa nggak A dan B ketemu di satu tempat pertemuan atau di acara training secara bersama-sama? Ya, pasti kemungkinan itu ada. A dan B ketemu di satu pertemuan gitu ya. Kemudian dia duduk bersebelahan, kemudian saling nanya, kamu udah berapa tahun di bisnis ini? Nah, A dengan santainya dia jawab gitu ya, saya udah setahunan lah. Karena dijawab, kira-kira pertanyaannya berhenti atau berkembang? Pasti pertanyaannya berkembang. Si B nanya lagi nih si A, oh setahun ya, lumayan lama juga ya. Bonusnya udah berapa? Gak banyak sih. Nah, begitu dia jawab gak banyak, si B-nya mau tanya lagi agak segan nih. Padahal ya, dia tanya nggak banyak, bisa aja jaringannya nggak banyak karena dia tidak melakukan dengan serius bisnisnya. Karena mungkin si A masih sibuk dan lain-lain gitu ya. Nah, pada saat B pulang, kira-kira dia self-talk-nya jalan nggak? Dia mulai pikirannya jalan nggak? Pasti pulang dia kepikiran tuh. Saya baru join nih. Kemarin katanya bisnis ini bisa memberikan potensi passive income. Bisnis ini katanya tiap minggu bonusnya ada. Kok kemarin katanya bonusnya nggak begitu lancar? Wah, sudah 1 tahun lagi. Kira-kira pulang training, yang banyak orang pulang training rata-rata semangat, yang terjadi si B, dia malah drop Bapak Ibu. Karena apa?
trainingnya mungkin gitu ya, materinya bagus banget, kemudian wow, energinya fantastik, kemudian banyak sharing bagus-bagus. Tapi yang terjadi, dia melakukan cross training, nah kepikiran di rumahnya itu, yang jawaban si A tadi itu, bukan materi trainingnya tadi itu. Nah kira-kira si B-nya semangat pulang training atau drop? Dia pasti drop. Kok sulit ternyata ya. Akhirnya bisa aja si B-nya itu dia mulai drop dan akhirnya hilang di industri ini. Si A-nya tidak bermaksud untuk menyakiti si B, dia hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dikabarkan oleh si B, tapi ternyata bisa membunuh si B. Sebenarnya banyak banget contoh-contoh di lapangan mengenai cross-lining. Nah, misalnya lagi nih, misalnya supaya gampang ya ketemu orang, kemudian prospek orang ya, supaya orangnya gampang join dan gampang percaya, kebanyakan yang dilakukan kesalahan adalah apa? Menunjukkan slip bonusnya ya. Nah, ditunjukkan kemana-mana. Nih, lihat nih, aku udah dapat bonus nih. Padahal aku tuh baru sebulan nih, aku udah dapat sekian juta. Nah, ditunjukkan ini bisnis nyata kok, bukan bohong-bohongan. Nih buktinya saya ada. Nah, itu yang dijual kemana-mana. Sehingga apa? Banyak orang yang join. Kenyataan yang terjadi adalah, yang bisa join kan adalah si orang tersebut yang punya slip gaji tadi tersebut. Nah, yang baru join kira-kira pada saat dia kepengen menunjukkan slip bonus, dia menunjukkan slip bonusnya siapa. Nah, prinsip-prinsip ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti, yang sebenarnya itu adalah kesalahan besar yang tidak perlu dilakukan. Nah, ada lagi nih contoh si A dan si B ya. Karena merasa dia adalah, ya sudah, dia tetangga gitu ya. Dia tetangga, kemudian karena si A tadi baru join, kemudian si B merasa bahwa dia mengerti lebih banyak dibandingkan dengan si A. Karena tetangga, daripada si A-nya ya bertanya ke upline-nya yang jauh ya, ke leadernya yang jauh, dia tanyanya ke B. B, ajarin saya dong, gimana sih cara registrasi? B, ajarin saya dong, gimana caranya? Jelasin tentang si ini gitu ya. Jelasin tentang produk, jelasin tentang ini. Nah, itu artinya apa? Artinya namanya cross lining. Nah, prinsip-prinsip seperti itu harusnya tidak perlu dilakukan. Intinya yang namanya cross lining ya, itu adalah melakukan sesuatu ya, tindakan bisnis yang seharusnya tidak dilakukan karena dia tidak satu jalur ya. Jadi ibaratnya nggak perlulah kita mencampuri ya dapur orang lain, tapi kita benar-benar adalah fokus ke dapur kita masing-masing ya. Nah, kalau bahasa gaulnya ya terkenal dengan yang namanya kepo, pengen tahu ya, pengen tahu urusan orang lain gitu ya. Nah, kalau kepengen selamat dan tidak melakukan cross lining, no kepoing ya, jangan melakukan tindakan kepo. Jadi prinsipnya adalah membangun jaringan Bapak Ibu ke bawah. Jadi kalau A fokusnya kemana? Ya bagaimana membesarkan C dengan D. Dan B adalah fokus untuk mengembangkan jaringannya di E dan F ya. Nggak perlu lagi ngurusin A, nggak perlu ngurusin si B nggak perlu ngurusin si A ya. Itu tentang prinsip no cross lining. Nah, tips juga ya supaya kita juga terhindar dari tindakan cross lining ya. Karena sekali lagi cross lining ini dampaknya nggak hari ini Bapak Ibu, tapi prinsipnya adalah seperti penyakit kanker ya. Karena begitu penyakit kanker itu tidak kelihatan di awalnya ya. Mungkin orang pasien yang kena kanker itu awalnya nggak ngerasain apa-apa, tapi begitu dia kena kanker, tubuhnya langsung bisa digerobotin. Sama seperti prinsip cross lining. Saran saya ya supaya kita terhindar dari cross lining, yang pertama adalah be humble Bapak Ibu ya. Begitu disampaikan bahwa jangan melakukan hal tersebut, itu cross lining, ya udah be humble untuk menerima ya, rendah hati untuk menerima. Yang kedua adalah just follow ya, ikutin leader Anda, ikutin leader pembimbing Anda. Karena apa? Karena pada saat Bapak Ibu mengikuti leader Anda, satu prinsip ya, leader Anda tidak mungkin menjerumuskan, karena pasti leader Anda kepengen membimbing Bapak Ibu supaya apa? Supaya jaringannya besar, supaya jaringannya meluas kemana-mana ya. Karena apa? Karena pada saat dikasih tahu bahwa itu adalah cross lining, pasti kepengen menyelamatkan jaringan Bapak Ibu. Jadi saran saya just follow, be trust ya, percaya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu merasa begini, kok kira-kira ini cross lining enggak ya? Kemudian berkecamuk, ini benar enggak ya yang saya lakukan? Ini salah atau tidak? Mesti apa Bapak Ibu? Konsultasi saja. Karena konsultasi akan menyelamatkan Bapak Ibu terhindar dari yang namanya cross lining ya. Nah, ini adalah beberapa dari sharing saya
Karena banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu hal-hal di lapangan itu praktek-praktek tentang cross lining ya, yang orang nggak banyak pahami. Karena cross line ini saya lagi jahat banget Bapak Ibu ya. Bahasa umumnya gini ya Bapak Ibu ya, ada yang namanya KFC, ada yang namanya McD gitu ya. Sama-sama dia jualnya adalah ayam goreng. Tapi pertanyaan saya, mungkin nggak KFC membagi resepnya itu ke McD? Atau McD juga, KFC, sekarang ini trennya itu menunya seperti ini loh. Jadi kita jual paketnya seperti ini. Kira-kira mungkin atau tidak mungkin? Dia nggak akan mungkin. Karena apa? Karena itu namanya cross lining ya. Sama-sama memang berteman KFC dengan McD, tapi mereka tidak akan mungkin menceritakan strategi bagaimana ngembangin bisnisnya itu satu sama yang lainnya ya. Kemudian misalnya contoh ya, sehari-hari misalnya contoh di kantoran, mungkin nggak kira-kira ya sesama karyawan dia membuka slip gajinya pada saat tanggal 25 misalnya gajian gitu ya. Ayo kita ketemu di kafe, kita ngopi bareng, kita buka gaji kita masing-masing. Mungkin atau mungkin? Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu adalah cross lining ya. Mungkin sama-sama sesama manajer gitu ya. Ada satu perusahaan, ada beberapa manajer gitu ya. Ada 10 manajer misalnya. Mungkin nggak 10 manajer itu gajinya sama? Nggak mungkin sama. Karena pasti mereka punya pertimbangan masing-masing gitu ya. Makanya prinsip ini adalah sangat penting. Jangan pernah mencampuri urusan orang lain, no keeping, supaya Bapak Ibu tidak melakukan cross lining. Nah, itu sharing saya Bapak Ibu. Semoga sharing ini bermanfaat untuk bisa membangun bisnis jaringan yang besar. Karena pada prinsipnya bukan ya, bisnis ini sulit untuk dilakukan, bisnis ini bukan tidak cocok. Bisnis ini bukan berarti bukan bidang Bapak Ibu, tapi ada hal yang tadi saya sharing tadi itu banyak dilakukan orang lain yang seharusnya itu tidak dilakukan, karena itu adalah sebenarnya membunuh jaringan Bapak Ibu. Jadi kalau mau aman Bapak Ibu, sekali lagi jangan melakukan tindakan cross lining. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di program FFG berikutnya. Sampai jumpa.